Beberapa kasus kejadian pelecehan yang terjadi akhir-akhir ini sungguh sangat meresahkan. Dan hampir kebanyakan yang menjadi korban adalah wanita. Sebenarnya fenomena apakah yang sedang terjadi? Siapakah yang bersalah? Bud, berapa kali dilakukan, Bud? Satu kali Dia bilang katanya Gimana, Bud? Coba pencet. di kamar mandi. Ya, udah. Di kamar. 20 aja kok ya. Iya. Nah, terus setelah itu diapain lagi? Nggak ada apa-apain lagi. Nah, Ya. itu sampai meninggal sehari itu disimpan di mana, Bud? Habis. Pria yang tidak bisa menahan nafsu atau wanita yang kurang bisa menjaga diri? Kita akan membahasnya di Islam Itu Indah pagi ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat jasmani dan rohani ya Bu ya. Amin. Ibu udah pada sholat subuh? Wih, semangat luar biasa. Tadi salat subuh berjamaahnya di sini. Mantap, habis mendengarkan sholat subuh, bentar lagi mendengarkan tausiah ya Bu ya. Ya mengikuti salat subuh. Betul sekali ya. Mengikuti salat Oh iya, subuh. mengikuti sholat subuh dan sebentar lagi mendengarkan tausiah. Itu dia Iya. yang benar ya. Tunggu Selamat dulu. datang tentunya ya di Islam Itu Indah bersama Viostin DS. Yuk kita sapa dulu jamaah yang ada di studio. Coba ibu-ibu. Kok iyanya sama satu orang? Ibu-ibu. Wah. Bingung mereka. Bingung ya? Coba kita sapa dulu. Mungkin jamaah yang di sebelah kanan pakai kerudung warna ungu cantik semua. Assalamualaikum Ibu, dari mana nih semuanya? Dari Wonosobo, Dieng, Jawa Tengah. Boleh dong, dadah-dadah buat keluarga yang di Wonosobo, Dieng. Bapak-bapak juga dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dada-dada juga Pak. Itu tuh. Sebelah situ kameranya, bukan di sini kameranya. Iya, selamat datang di Islam Itu Indah ya Bu ya. Coba kalau yang kerudungnya warna hijau. Hijau. Wonosobo Dieng juga sama ya? Dari Wonosobo Dieng, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dada-dada juga. Keluarga Wonosobo. Berarti yang sebelah kiri yang kerudung hijau dan ungu juga dari Wonosobo Sama, Dieng dari ya. Wonosobo. Dada dulu dong. Dada dulu. Buat keluarga di Tunggu Wonosobo dan dulu. Dieng. Di antara mereka semua kan dari Jawa Tengah. Ternyata alhamdulillah kita juga kedatangan tamu dari tetangga. Kedatangan bintang tamu dari tetangga. Dari mana? Dari Mampang. Oh, Mamang. Oh iya. Yang pakai kerudung warna krem ya. Coba dari mana Bu? Dari Mampang. Ini majelis talim apa? Dari pengajian majelis dari Pengajian? majelis taklim Majelis taklim. Al-Husnah Pondok Karya. Pondok Karya Mampang ya. Mampang. Dada dulu dong buat keluarga yang di Mampang. Oke, terima kasih ya. Dipimpin oleh Bapak Satu ya. sebagai pembinanya ya Pak. Bukan. Apanya? Hanya Suaminya. Suaminya. Suaminya oh nemenin istrinya Wah, berarti. Bapak hebat ya. Suami istri banyak. Betul sekali ya. Dan ada bintang tamu seperti biasa di sebelah kiri ada Aiko nih yang cantik pagi hari ini. Aiko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuning banget hari ini. Iya, kuning-kuning orange gitu. Hari ini masak apa Aiko? Enggak, kita nggak masak. Oh hari nggak ini. masak hari ini, berarti makanya dari tadi Kinus nggak pakai chef ya. Tapi rencananya mau masak apa sih abis ini? Abis ini, Ya. apa ya? Bingung. Bingung. Buat di rumah mungkin ya, buat calon suami nanti. Ada deh. Aiko kalau masak tuh tiap hari gak sih? Tiap hari aku di rumah. Tiap hari masak? Ya, jadi prepare dari malam. Wow. Wih, Dari luar malam buat biasa. pagi. Oke, selamat datang di Islam Itu Iya. Indah ya Aiko Punya warung ya. makan atau restoran atau apa? Tempat Akhir makan? tahun insya Allah. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau pembukaan undang kami. Iya, pasti insya Allah. Kalau diundang datang loh Ustadz. Datanglah. Insya Allah. Baiklah. Tunggu dulu. Semalam kita dapat berita duka. Oh betul sekali. Coba.
Tepatnya hari Selasa pukul 23.45 kemarin kita ditinggalkan kembali oleh salah satu musisi Indonesia tercinta. Ada pencipta lagu luar biasa almarhum Dedi Dores ya. Kita Innalillahi wa kami inna betul. ilaihi rajiun. Untuk itu kami segenap dari Islam itu Indah Dan juga keluarga Trans TV. besar Trans TV turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah. Mudah-mudahan seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah jamaah yang ada di studio dan juga di rumah. Kalau tadi di awal sebelumnya kita sudah melihat nih ada sebuah kayak semacam highlight ya. Iya. Cuplikan di mana kita tahu belakangan ini sedang marak kasus pelecehan. Aduh, kalau berbicara tentang ini ngiris rasanya. Betul. Karena Dan saya punya tiga anak perempuan. itu dia yang harus dijaga ya. Dan lebih parahnya lagi tadi kalau di VT dengar banyaknya korbannya adalah wanita. Wanita dan anak kecil. Betul, nggak memandang umur. Nah hari ini temanya adalah ceraikan nafsumu. Kalau dari kasus-kasus yang belakang ini adalah saling menyalahkan nih. Ya, yang pihak wanitanya membela kaum wanitanya menyalahkan kaum pria. Kaum pria membela kaumnya menyalahkan pihak wanita. Jadi saling Sebenarnya menyalahkan. satu titik adalah nafsu itu. Nah itu dia. Makanya benar tadi temanya. Ceraikan nafsumu. Tepuk tangan dulu Bu. Yuk Ceraikan nafsu. langsung kita dengarkan tausiah pertama dari Ustazah Oki. Kenapa sih terkadang manusia susah menahan nafsu? Silakan Ustazah. Baik. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih terkadang manusia susah dalam menahan nafsunya? Membicarakan mengenai hawa nafsu, Ibnul Qayyim menjelaskan, hawa nafsu itu ada untuk keberlangsungan hidup manusia. Contoh, hawa nafsu dalam menikah, nafsu dalam makan, nafsu dalam minum, mencegah manusia dari kepunahan. Ibu-ibu kalau kira-kira nggak nikah, ada keturunan nggak Bu? Nggak ada. Ibu-ibu kalau nggak makan nggak minum, kira-kira punah nggak Bu? Punah. Makanya dikatakan menjaga keberlangsungan hidup. Namun sering sekali hawa nafsu ini identik dengan perbuatan-perbuatan buruk. Kenapa? Karena manusia-manusia ini memperturutkannya dan tidak bisa berbuat di pertengahan. Sehingga dikatakanlah hawa nafsu ini ada yang namanya hawa nafsu mutmainnah yang baik. Ada lawamah yang pertengahan, tahu tapi masih berbuat salah. Ada hawa nafsu yang senantiasa menuju ke arah keburukan-keburukan. Hawa nafsu ini pernah dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana sejarahnya Qabil dan Habil. Qabil karena memperturutkan hawa nafsunya sehingga pada akhirnya membunuh saudaranya Habil. Karena merasa dengki, karena merasa benci, karena merasa iri dan kurbannya pun tidak diterima. Dan menikahnya pun dengan wanita saudara kembarnya Habil yang tidak secantik saudara kembarnya sendiri. Maka dengan hawa nafsu yang buruk ini pun ia memperturutkannya hingga pada akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi ini yaitu pembunuhan antara Qabil yang membunuh Habil karena memperturutkan hawa nafsu. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa manusia susah untuk pada akhirnya menahan hawa nafsu? Karena pertama lemahnya iman. Orang yang memiliki lemahnya iman sehingga tidak percaya ada Allah yang maha mengawasi. Orang yang lemahnya iman tidak percaya akan ada yang namanya hari pembalasan. Sehingga memperturutkan saja hawa nafsunya seakan-akan ia hidup selamanya di dunia ini. Dan seakan-akan tidak ada pembalasan atas setiap kejahatan yang ia lakukan. Coba kalau orang-orang beriman yang kuat imannya. Sebelum dia melakukan sebuah keburukan, ia paham bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ia paham bahwa setiap kebaikan, Islam tidak ada karma. Tapi Islam mengajarkan setiap kebaikan yang dilakukan untuk dirinya sendiri, setiap kejahatan yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ada orang berbuat jahat, berbuat buruk, sesungguhnya dia telah menzolimi diri sendiri. Ketika dia berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah, sesungguhnya dia telah menzolimi dirinya sendiri. Karena lemahnya iman, tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memperturutkanlah hawa nafsunya. Kedua, ada penyebab kenapa orang-orang pada akhirnya tidak bisa menahan hawa nafsunya adalah karena jahil. Apa jahil, Bu? Iseng, bukan iseng. Apa Bu jahil, Bu? Bukan usil. Apa jahil, Bu? Bodoh. Bodoh karena tidak ada ilmunya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan sebelum wafatnya kalau ingin tetap selamat berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Namun ternyata itulah kenapa Rasul di akhir hidupnya khawatir sekali. Umati, umati, umati kata Rasul kan. Umatku, umatku, umatku. Rasul khawatir sepeninggalan Rasul, umatnya Rasul ini masih berpegang kepada Al-Quran dan hadis atau tidak. Kalau tidak nanti khawatir jadi jahil. Nggak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang haram, mana yang halal. Dilakukan terus menerus. Memperturutkan hawa nafsu selain karena lemah iman, karena kurang ilmunya terhadap agama. Makanya tadi kita lihat tayangan di awal, kenapa ada perbuatan-perbuatan seperti itu? Karena kebodohan dengan ilmunya dan karena kurangnya imannya, tentunya kurang pondasi dalam agamanya. Seperti itu Kak Tidak Kinos. mencuri seorang pencuri, tidak berzina seorang pezina, di saat itu ada imannya. Betul. Jadi pada saat dia melakukan itu imannya lagi dicabut. Betul. Jadi hati-hati orang yang suka melakukan memperturutkan hawa nafsunya pada saat itu melanggar dua. Nafsu ibaratnya melanggar aturan akal dan aturan agama. Jadi orang yang mendahulukan nafsunya dalam artian itu nauzubillah berarti hilanglah akalnya pada saat itu dan tidak ada agamanya pada saat itu. Oke, berarti kalau kita nggak belajar, nggak tahu ilmunya, kita termasuk orang yang jahil. Jahil. Jahil, Jahil. bisa, harus belajar dulu. Harus belajar dulu, harus tahu dulu ilmunya ya. Bagaimana mau tahu kalau itu haram kalau nggak pernah dipelajari. Betul sekali. Baik, nanti berikutnya akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang apa penyebab yang membuat manusia sulit menahan nafsu. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.